Bapak Ibu warga Jemaat GKJ Salatiga Utara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun berada, sungguh berbahagia pada saat ini kita bisa berjumpa kembali di dalam acara Sapaan Majelis GKJ Salatiga Utara pada hari Jumat 27 November 2020. Tentunya kita semua dalam keadaan baik, sehat, bahagia dan sejahtera selalu. Pada sore hari ini bacaan kita diambil dari Lukas 21 ayat 20 sampai 28 dengan judul perikop tentang runtuhnya Yerusalem. Dan ayat yang akan kita renungkan pada sore hari ini adalah dari Lukas 21 ayat 28 yang demikian bunyi firman Tuhan. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatmu sudah dekat. Berdasarkan nats di atas, judul renungan kita adalah Setia Menanti Janji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih, kita tentu pernah merasakan seperti ini. Keringat dingin dari tubuh mengucur, badan gemetar, badan terasa lemes, mata berkunang-kunang, dan kepala pusing. Apa yang kita lakukan kalau kita merasakan seperti ini? Biasanya kita langsung paham bahwa ini adalah tanda-tanda kita sedang lapar. Apa yang kita lakukan kalau muncul tanda-tanda seperti ini? Kalau saya akan segera mengambil minuman atau makanan untuk mengisi perut saya yang kosong. Contoh kecil tindakan ini menunjukkan bahwa adalah kepekaan kita membaca tanda-tanda yang muncul di dalam diri kita. Nah, berhubungan dengan bacaan kita sore ini, Lukas 21 ayat 20 sampai 28 berisi tentang nubuat Yesus tentang runtuhnya Yerusalem. Di sini diceritakan tentang tanda-tanda akhir zaman, di mana kita akan mengalami berbagai penganiayaan sebelum tiba saatnya Yesus datang kedua kalinya untuk mengadili kita. Ada banyak tanda-tanda kesesakan yang mendahului datangnya akhir zaman. Yesus juga menceritakan tentang penganiayaan yang akan dialami oleh para muridnya. Namun, dalam cerita ini, Yesus juga menjanjikan keselamatan bagi mereka yang bertekun kepadanya. Yesus berjanji akan datang kembali dan memberi pengharapan kepada muridnya untuk bangkit dan mengangkat muka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, runtuhnya Yerusalem secara rohani menggambarkan runtuhnya keyakinan orang beriman kepada Tuhan karena menjadi tawanan dosa atau hawa nafsu kedagingan. Saat ini, paham hedonisme membuat manusia menjadikan harta atau dunia sebagai berhala di dalam hidupnya. Ini terjadi karena manusia mudah terjerat pada tipu daya iblis. Ada juga sikap hidup orang beriman yang suka tobat-tomat. Artinya, sebentar tobat dan sebentar kumat berbuat dosa. Ini ditandai dengan sikap takut dan khawatir saat terjadi kesusahan, ketika terjadi bencana dan malapetaka, atau saat mengalami himpitan hidup, kesesakan hidup, datang mencari Tuhan. Tetapi saat senang, saat berkelimpahan, lari jauh meninggalkan Tuhan. Nah, saat ini keimanan kita diuji dan diperhadapkan oleh berbagai peristiwa atau kejadian yang kita alami. Pandemi COVID sampai saat ini belum berakhir. Disusul datangnya bencana alam,
banjir, tanah longsor yang mengiringi datangnya pergantian musim penghujan setelah musim kemarau. Di sisi lain, terjadi juga bencana gunung meletus, gempa bumi, dan lain-lainnya. Keadaan ini membuat kita takut dan cemas. Tatkala kita mendengar serta menyaksikan berbagai peristiwa alam yang membuat kita takut dan cemas dan memilukan, ditambah situasi keamanan yang merisaukan, banyak perusuh, demo, perampokan, dan lain sebagainya, kita merasakan takut dan cemas. Sampai pada saat kecemasan yang kita rasakan saat ini mengantar pada pertanyaan, apakah semua peristiwa tragis dan memilukan itu menjadi tanda akan berakhirnya dunia ini? Apakah Tuhan Yesus sudah dekat dan akan datang yang kedua kalinya? Firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita supaya kita tetap teguh setia mengangkat muka, sebab itulah harapan orang beriman. Sebagai orang beriman, kita tidak boleh kehabisan pengharapan, karena Yesus berjanji untuk menyelamatkan kita. Kendati dunia ini akan hancur, kesesakan menghantui kita, Yesus akan menjamin keselamatan kita. Lalu pertanyaannya untuk kita, apakah yang harus kita lakukan dalam menanti datangnya janji Allah untuk menyelamatkan kita? Sebagai orang beriman, kita harus dewasa secara rohani. Kita harus mau dibentuk oleh Allah. Kita perlu asupan firman Tuhan. Dan kita harus tetap setia menjalin relasi yang intim dengan Tuhan. Kedewasaan rohani dan pertumbuhan iman kita sangat penting supaya kita dapat menghasilkan buah kebenaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Karena dengan demikian, pada saat datang segala bentuk kesulitan dan kesesakan hidup, bahkan dalam menghadapi penganiayaan, iman kita tidak akan goyah dan tetap setia dengan keyakinan teguh pada janji Tuhan. Selanjutnya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Keterbukaan akan pendampingan Allah dalam menata hidup sangat diperlukan. Karena dengan demikian, kita akan sanggup memberikan kesaksian tentang cinta Allah dalam situasi dan kondisi apapun. Dunia baru akan tercipta bila kita mau menata keharmonisan hidup bersama dengan Allah. Kedatangan Yesus yang kedua kalinya akan menyempurnakan hidup kita dalam tatanan dunia ini. Nah, kapan saat itu tiba? Tak seorang pun tahu. Tugas kita adalah menata dan memaknai janji kedatangan Tuhan Yesus ke dalam hidup kita mulai dari sekarang. Selamat menanti datangnya janji Tuhan dengan setia. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan kalau saat ini kami masih Engkau beri kesempatan untuk menata kehidupan iman kami, sehingga kami memiliki semangat dan pengharapan dalam menanti janji kedatangan-Mu yang kedua kali ke dunia ini. Beri iman kami yang setia dan teguh, siap menghadapi hari-hari yang penuh kesesakan yang akan tiba, mengancam dan menghancurkan iman kami. Kami rindu pada saatnya nanti Engkau dapati kami tetap setia sampai pada akhirnya, karena Tuhan juga setia. Amin.